Saya ambil di hadis yang ke-18, al-hadis as-samin asar. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, kita ini punya iman yang menakjubkan. Umatnya Nabi Muhammad ini imannya itu paling menakjubkan. Paling menakjubkan. Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal alimtum man a'jabul khalqi imana. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa yang imannya paling menakjubkan? Faqalu, lalu kemudian para sahabat menjawab, imanul malaikah ya Rasulullah, imannya malaikat ya Rasulullah. Faqal, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa kaifa la tu'min al malaika wa hum yu'ayinuna al amr. Bagaimana kemudian tidak disebut atau kemudian imannya para malaikat itu tidak tinggi? Bukankah kemudian para malaikat itu mendengarkan langsung apa yang menjadi perintah-perintah Allah? Qalu, lalu kemudian para sahabat menyatakan kembali, an-nabiyuna ya Rasulullah. Kalau begitu imannya para nabi ya Rasul. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, wa kaifa la yu'minun nabiyyun warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama. Bagaimana kemudian tidak bagus imannya para nabi itu, sedangkan malaikat Jibril membawa perintah-perintah Allah itu dari langit. Qalu, lalu kemudian para sahabat menyatakan lagi, ashabuk ya Rasulullah, kalau begitu sahabat-sahabatmu ya Rasul. Faqal, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizat minni wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat-sahabatku itu tidak bagus imannya, mereka itu melihat mukjizat-mukjizatku, lalu kemudian aku juga, kata Rasulullah, menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadaku, dan mereka mendengar langsung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walakinna a'jaban nas imana qaum yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquna fa ulaika ikhwani. Orang yang imannya menakjubkan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang datang sesudahku, dia beriman kepadaku padahal tidak melihat aku, wa yusaddiquni, dan membenarkan aku padahal dia juga tidak tahu tentang aku, faulaika ikhwani, dan mereka itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata kita ini imannya menakjubkan. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para malaikat wajarlah gitu, wajarlah imannya itu kemudian tinggi karena sudah bersama dengan Allah, mendengarkan langsung apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Para nabi juga begitu, tentu akan beriman karena sudah langsung mendengarkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah juga begitu karena sudah melihat Rasulullah dan melihat mukjizatnya. Lalu yang menakjubkan dan hebat itu imannya, bisa jadi, mudah-mudahan iman yang menakjubkan itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang tidak melihat Rasulullah, tetapi kemudian membenarkan, menjalankan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itulah iman yang menakjubkan, dan kita disebut sebagai saudara-saudaranya Rasulullah. Maka jangan sampai kemudian kesempatan ini
kita biarkan. Nah, di kitab itu kemudian diceritakan tentang contoh para sahabat yang kemudian menjadi imannya kuat karena melihat apa yang menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di situ pada suatu saat kumpul di rumahnya Abu Jahal, orang-orang kafir itu kumpul di rumahnya Abu Jahal, lalu kemudian ada ide dari Tariq As-Saidalani itu. Dia menyatakan untuk membunuh Muhammad itu gampang katanya. Untuk membunuh Muhammad itu gampang. Nanti biasanya Muhammad itu duduk di dekat Ka'bah itu, bersandar di dekat Ka'bah kalau sudah sholat. Maka jatuhkan saja batu besar, jatuhkan batu besar untuk kemudian membunuh Muhammad itu. Lalu ide itu disambut oleh Syihab, ya. Biar saya yang mengeksekusi gitu. Biar saya yang mengeksekusi. Persis seperti rencananya ketika Nabi Muhammad SAW suatu saat bersandar di Ka'bah itu, lalu Syihab datang bawa batu besar di atas Ka'bah itu, lalu dijatuhkan. Jadi menurut perkiraan itu sudah mati, itu sudah. Jadi Nabi Muhammad itu mati kena batu besar itu. Tapi qadar Allah kemudian belum sampai batu besar itu kepada Rasulullah SAW, ada batu yang kemudian menghalangi. Sehingga kemudian Rasulullah pada waktu itu pindah tempat, sehingga kemudian setelah pindah tempat baru batu itu kemudian jatuh. Itu yang membuat kemudian Syihab menjadi terheran-heran, lalu kemudian masuk Islam gara-gara itu. Hebat. Sampai kemudian penggagasnya juga termasuk Tariq As-Saidalani itu masuk Islam juga karena melihat mukjizat itu. Jadi wajar kalau orang-orang di zaman Rasulullah itu kemudian imannya kuat karena memang melihat apa yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW itu. Kita memahami misalnya Bapak dan Ibu bisa baca kitabnya Syekh Mustafa Murad itu, menulis Mi'ah Mukjizat min Mukjizati Rasul. Ada 101 mukjizat Rasulullah SAW. Jadi kalau baca itu luar biasa. Memang bisa lihat bagaimana keluarnya air dari jari jemari Rasulullah SAW pada saat kira-kira waktu mau sholat asar itu. Ada dalam satu riwayat itu 80 orang, jadi sudah tidak ada air gitu kan, kehabisan air. Lalu kemudian ada yang bawa bejana, lalu kemudian Rasulullah tangannya dimasukkan di situ, air terus mengalir. Ada yang menyatakan 300 jamaah, ada yang 80 jamaah, jadi air terus. Itu diantara mukjizat Rasulullah. Rasulullah juga pernah membuat makanan yang sedikit itu bisa dimakan banyak orang. Itu diantara mukjizat Rasulullah. Keringat Rasulullah harum. Jadi Anas bin Malik itu ibunya pernah kemudian pada saat tidur di sana kemudian ditadai itu, harum. Rasulullah juga melihat Abu Jahal itu ketakutan ketika mau menginjak Rasulullah. Jadi Abu Jahal itu kan jahat sekali. Sudah mau menginjak Rasulullah itu, ketika mau diinjak itu ketakutan sendiri pada Rasulullah. Karena ketika ditanya kenapa, karena tiba-tiba ada parit lalu kemudian ada api besar, jadi takut untuk menginjak Rasulullah. Rasulullah juga di situ disebutkan di antara mukjizat 101 mukjizat Rasulullah SAW itu tidak kelihatan pada istrinya Abu Lahab. Ketika istri Abu Lahab itu mendengar kabar bahwa turun ayat yang menyatakan kejelekan kamu gitu, istrinya Abu Lahab, tabbat yada abi labi wa tab, itu ngamuk itu istrinya, cari gitu. Padahal Nabi Muhammad bersama Abu Bakar di masjid. Terus Abu Bakar, ya Rasul ada istrinya Abu Lahab itu, ngamuk-ngamuk gitu kan, biasa. Tapi Rasulullah tidak kelihatan, padahal di sampingnya Abu Bakar. Itu banyak sekali mukjizat Rasulullah disebutkan di situ. Bagaimana juga pohon kurma yang menangis ketika kehilangan Rasulullah SAW atau kemudian tidak lagi disandari oleh Rasulullah. Nah, bagaimana kemudian tidak akan beriman orang-orang yang dekat dengan Rasulullah yang melihat itu gitu. Ya. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa imannya orang yang menakjubkan itu adalah orang-orang yang datang sesudahku, tidak melihat aku,
tetapi mereka kemudian beriman kepada aku, membenarkan aku, lalu kemudian mengamalkan apa yang kemudian aku perintahkan. Itulah luar biasanya. Kita ini berarti punya potensi iman yang menakjubkan.